Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar sanipun para sesepuh bini sepuh sedaya pengurus yayasan non madani, takmir non madani, semua dari pengurus-pengurus takmir Bilal bin Robah dari Masjid Al-Fat, soho sanes-sanesipun santri-santri Zawiyah yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini tadi memang terus terang memang ada iklannya listrik mati campur udan. Saya tadi sudah mikir-mikir ini kalau tidak ada nanti cari lampu emergency, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala tadi 7:30 listriknya hidup. Niki udane nggih pas mandek, umpami mangke udan terus pas jenengan sampun sami mapan tilem ngoten nggih, mapan sare. Mugi-mugi hadir kita di majelis yang mubarak ini menjadikan Rasulullah bangga dengan kita, bangga karena kita peduli untuk mensyiarkan majelis taklim, kita peduli untuk menghidupkan kajian-kajian keagamaan sehingga menjadi sabab musabab kelak kita mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamati. Amin Allahumma amin Allahumma. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan kajian kita sampai halaman 49 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Qala al-asma'i ya. Betul ya. Wa qala al-asma'i bainama ana atufu bil baiti dzata lailatin idh ra'aitu syabban mu'allaqan bi astaril ka'bati wa huwa yaqul. Sebelumnya kita sudah membahas tentang celaan bagi orang-orang yang tinggi hati, celaan bagi orang-orang yang takabur, celaan bagi orang-orang yang khuyalan. Beda tipis antara kita itu merasa menjadi orang alim, merasa orang yang rajin sinau, rajin ngaji, tapi kalau rajin ngaji, rajin sinau, punya ilmu agama, tapi kemudian tinggi hati, ini kadang yang tidak terasa di situ. Saya cuma cerita yang di sana-sana mau. Orang baru semangat-semangatnya belajar, dikendoni. Tahu dikendoni? Dikendorkan semangatnya. Orang sholatnya belum benar, terus dikata-katain. Sholatmu itu ndak sah. Orang lagi rajin ngaji, akhirnya diomongin. Pesan kula, kalau ada orang-orang model begitu, mboten usah dilegiwo. Islam niku yang garansi jenengan itu Gusti Allah. Yang garansi jenengan itu bukan tonggone jenengan, mboten. Pokoknya ngaji selawase, seduluran selawase. Pak niki kurang-kurang sidik. Insya Allah asal niat kita tertata, kita berusaha memperbaiki,
insya Allah diterima oleh Allah. Pak kula ngaji niki dereng patek fasih, mboten napa-napa. Sing penting ngaji, istiqomah kali sinau memperbaiki ngajine. Nggih. Nek sithik-sithik salah niku malah wong ora sida. Makanya makanya hati-hati kalau kita punya ilmu, ya, kita punya ilmu agama, itu jangan sampai terbetik di dalam pikiran kita merasa sebagai orang yang paling suci. Mboten. Harkat derajat orang itu tidak ditentukan seberapa dia itu paham ilmu agama. Mboten. Tetapi sejauh mana ilmu agama itu mampu membuat dia menjadi orang yang tawadhu. Okay. Makanya kan kalau nanti tangklet tau bu ibu kalian jenengan duwe mantu sing siji alim pinter tapi rodok kurang ajar. Okay. Pinter, alim, duwite kata, tumpakane mobil, tapi nek ngomong kali tiang sepuh basa Jawa nguku. Mak, badok mak, misalnya. Okay. Dibanding kali sekolah niku yo rak pate pinter, kelas 3 niku sampai 3 tahun, yo rak pate duwe-duwe, rupane yo pas-pasan, tapi nek ngomong kali tiang sepuh niku sopan kali basa Jawa kromo. Jenengan milih sing pertama nopo sing kedua? Pertama nopo kedua? Rawani jawab jenengan. Ternyata anda rapatik tulus ya. Ngomong pilihannya kalih kok jenengan damel piyambak. Ya. Golek liyane. Oke, bener golek liyane niki. Pertama rak masuk, kedua rak masuk golek liyane. Makanya Allah itu menyebutnya apa? Wa huwa yatawallas sholihin. Sing ditoto niku orang-orang yang soleh. Sekalipun dia pinter, titelnya dhuwur, duwe doktor, malah sandure doktor, profesor, malah ono sing doktore wakeh barang niku nggih. Doktor honoris causa, gitu. Dia pintar, yo ganteng, yo ayu, titelnya dhuwur, gagah. Tapi kalau ndak punya sopan santun tetap seleksi alam itu tetap orang yang sopan itu jauh diterima oleh masyarakat daripada pinter tapi gak patek sopan. Gimana? Okay. Makanya golek konco, golek mantu niku golek sing nopo akhlake sae. Tiyang nek akhlake sae niku rezekine niku ditoto kali Gusti Allah. Nggih. Mas Bagas mantuwe semangat Bu Yas. Montok iku buanten Mas. Okay. Nah, kenapa Bu Momok kok ketawanya terlambat? Oh, badhe pisanan. Kali Bu Yas. Nah, ini kajian ini nanti saya lihat ini ditutup dengan satu kisah. Bagaimana Imam Al-Asma'i itu seorang ahli bahasa nih, terkenal sekali di Basrah nih. Beliau cerita bainama ana atufu bil baiti dzata lailatin. Suatu hari Imam Asma'i itu sedang tawaf. Satu malam itu Imam Al-Asma'i ana atufu, aku bertawaf bil baiti di Baitullah dzata lailatin pada suatu malam. Niki cerita niki rada kondang, tapi kula dereng ngertos isine niki padha sing riyen mboten.
Jadi suatu hari Imam Asma'i itu sedang tawaf di Ka'bah. Idzra'aitu syaban muta'alliqan bi astaril Ka'bah. Ini sebenarnya kalau saya lebih pas bukan syaban muta'alliqan, tapi syaban mu'allaqan bi astaril Ka'bati wa huwa yaqul. Aku melihat ada pemuda yang gandulan Ka'bah. Makanya tiang-tiang niku kalau sudah di depan Ka'bah niku pengennya gandulan. Tapi nggih niku wau nek gandulan ten ngene Ka'bah niku aja suwe-suwe. Sebab antriane kuatah, nggih kan? Suatu malam Imam Asma'i melihat ada seorang pemuda gandulan Ka'bah bi astaril Ka'bati wa huwa yaqul, dan pemuda itu kemudian berdoa meratap di depan Ka'bah. Ya man yujibu. Ini kalau boleh cari kalimat yang pas, ini bukan ya man yujibu da'a. Ini ada fi'il ketemu fi'il. Ya man yujibu du'a'al. Ini kurang hamzah nih. Kurang hamzah nih. Di tempatnya Labib ada hamzahnya enggak? Pak Ali ada? Pak Labib tidak ada? Oh, saya cetakan ya? Ini kalau saya lihat syairan ini kurang hamzah. Ya man yujibu du'a al-muttarri fil dzalim. Nah, ini baru pas. Ini hamzahnya nih enggak mana, gelundung kemana ini? Ya man yujibu du'a al-muttarri fil dzulmi. Ya man, wahai Allah, zat yang yujibu du'a al-muttarri, yang menjawab doa-doanya orang yang tersakiti fid dzulmi, dalam kezoliman. Untuk cepat mawon iki. Ya kashifad durri wal balwa ma'as-saqami. Niki dungane anak muda yang gandulan Ka'bah. Ya Allah yang menjawab doa orang yang tersakiti karena kezoliman. Ya kashifad durri wal balwa ma'as-saqami. Wahai zat yang membuka rasa sakit, menyembuhkan rasa sakit, wal balwa, dan berbagai cobaan, ma'as-saqami, yang disertai dengan tekanan sakit. Khotimah. Ini nggak ada meme-nya ya. Setahu saya ini nggak ada meme-nya. Meme-nya dicoret aja nih. Setahu saya nggak ada meme-nya. Qotna ma wafduka, karena syairannya rada terkenal. Qotna ma wafduka niku meme-nya dibuang mawon nggih. Qaf dal niku meme-nya ndak ada itu. Qotna ma wafduka haulal baiti wantabahu. Qotna ma telah tidur. Wafduka hambamu, utusanmu, haulal baiti, di sekitar Baitullah, wantabahu, dan mereka selalu memberi perhatian. Wa anta ya hayyu ya qayyum lantanam. Wa anta, dan engkau, ya hayyu ya qayyum, zat yang maha hidup, ya qayyum, zat yang maha mengatur seterusnya, lam tanam, yang engkau tidak pernah tidur. Niki siarin rada cepat mawon nggih. Ad'uka Rabbi, aku berdoa kepadamu ya Allah Tuhanku. Hazinan haiman kolakon, dengan penuh rasa sedih yang haiman, yang membuncah, kolakon, penuh dengan kecemasan. Farham bukai, kasihanilah tangisanku. Bihaqil baiti wal haram, dengan keberkahan Baitullah dan Baitul Haram. Ingkana juduka la yarjuhudu safahin, jika kemurahanmu tak pernah diharapkan oleh mereka yang zolim,
faman yajudu 'alal 'ashina bil karami, siapa yang memberi kemurahan atas orang-orang yang maksiat bil karami, dengan kemuliaan. Ini saya ringkas saja, karena memang sinau syairan itu tidak bisa difahami apa adanya. Jadi ini menceritakan, ini kalau tidak salah itu punyanya Sayyid Zainal Abidin ini. Oh ya betul, Zainal Abidin Ali. Tapi riwayat yang lain menyebutkan Alinya ada di depan. Ali Zainal Abidin. Jadi bukan Zainal Abidin Ali. Kalau ini kan Zainal Abidin Ali, tinggal geser Ali Zainal Abidin. Jadi penggal pertama ini menunjukkan bagaimana Sayyid Ali Zainal Abidin itu merasa sedih kalau di dalam hidupnya itu tidak mendapatkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya balik sama materi Zawiyah berminggu-minggu yang lalu. Bapak Ibu, tugas kita ini cukuplah berusaha menjadi orang baik. Ojo kakian ngitung-ngitung kebaikan kita. Ojo kakian ngitung kebaikan kita. Ya Allah, kula sampun tahajud lo. Ya Allah, kula sampun sedekah lo. Ya Allah, kula sampun ngaji lo. Ya Allah, kula niki wau sampun weweh lo. Ya Allah, itu ampun dihitung. Sebab yang nata hidup kita ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai kemudian ad'uka rabbi hazinan. Sedih banget Zainal Abidin ini kalau hidup itu tidak mendapatkan kemurahan dari Allah. Bapak Ibu, hidup kita ini berat sekali kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengandalkan ilmu, jangan mengandalkan fisik, jangan mengandalkan harta, jangan mengandalkan jaringan, jangan mengandalkan, tetapi jadikan itu sebagai bagian dari kemurahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya latihan urip ngalir niku penting. Ngalir sak ngalir-ngalire niku nanti asal punya target tapi wayah belok nggih belok. Makanya nek saya itu belajar dari perjalanan di jalan raya niku Pak Roke. Kemarin saya ini kan absen 1 minggu lebih. Saya ke Jawa Timur niku di daerah Mojokerto Pak. Ada Avanza niku buanter Pak. Ngepot kita ini lagi keluargen kita disupirin. Buanter pikiran saya nih mobil Avanza yang nyelip produk rak patek genah nyupire niku, pikir saya dia akan jauh di depan saya. Wong kula niku nyetir guys, nyeteri ngoten-ngoten mawon. Guys melaku-melaku kalau jalan itu yang jalan mau ke arah gunung itu kan kalau jalan 100 itu 80-an lah, 80-100. Saya diselip. Ternyata nopo? Saya yang santai nyetirnya, yo sambil maem kacang, ambil ngerungakno Didi Kempot. Wes dirasakan enak sekali loh. Barbarannya kena macet, Pak. Akhirnya dia yang ngebutnya kayak gitu, barbarannya saya di belakang mobilnya juga. Saya mengambil satu pelajaran. Urip niku mboten usah kakean ngoyo. Kayak Avanza ngoyo nih kayak begitu, ya iya nih nggih. Barbarannya juga kita yang jalan 80 70. Tapi nek nyetir model ngono kita ora sempet ngoceki kacang niku, Pak. Mboten sempet ngoceki kacang niki garwane kula sing ngertos. Kula sing bagian ngocek kacange, kulite kula paringaken garwane kula.
Dan ini kan kolaborasi yang bagus. Gitu. Akhirnya nopo? Hidup itu sama, Pak. Ada orang nyelip panjenengan pengen begini, pengen begini, pengen begini. Perjalanan hidup kita coba jenengan jalan sampai Jerakah. Jenengan diselip mobil. Barbarane sampai di Pasar Mijen ketemu juga. Gitu? Ketemu juga. Maka cukuplah di dalam diri kita ini punya target. Saya pengen nih punya cita-cita. Orang hidup wajib punya cita-cita. Tetapi jangan kemudian di dalam mengejar cita-cita itu, obsesi kita itu terlalu kelewatan. Hingga kemudian acap kali membuat orang lupa daratan. Orang itu kalau lupa daratan, Pak, saya kemarin dapat istilah bagus. Orang itu kalau lupa daratan, Pak, urip ini nggak terus, wis ora kena gravitasi bumi malih, Pak. Jadi kalau jenengan tuh masih bisa nunduk begini nih, alhamdulillah. Tapi wonten, Pak, tiang niku wis kehilangan daya gravitasi buminya niki, akhirnya ketarik mendur terus gitu. Wonten boten ngoten niku? Wadah, wadah, gitu. Ada teko. Jadi ini Bib Umar niku teko. Nggih. Tapi jangan pernah takut dengan orang yang sudah tidak ketarik gravitasi, Pak. Wong itu tidak ada apa-apanya kok di hadapan Allah. Meh sombong ngopo le, gitu. Engko wayahe mati nggih mati, nggih mboten? Nggih mboten? Engko nek harap nyelip koyo apa nanti kalau sudah ketemu sama macet di depan itu pun juga lah ini kok cetan. Ya Allah, saya belajar hidup itu begini ya. 15 menit yang lalu saya diselip dengan kecepatan yang tidak wajar begitu. Kok barbaran ini ketemu di perempatan Pacet Mojosari itu ternyata apa? Loh, kok ternyata malah saya di belakang mobilnya pas, dilalah dia di belakangnya truk, saya bisa nyelip, loh malah aku bisa dada. Loh, betul loh. Kita gini-gini, Pak. Itu hidup. Makanya di dalam ungkapan Jawa itu bagus, ne iyo moso ora, ne ora moso. Gimana? Semua itu sudah ditoto sama Gusti Allah. Jenengan mau curi start sekencang apapun, tetap ada batasnya, bahwa yang membatasi kita adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diselip, nggih pun. Engkau wayai tutup gitu, tutup. Nah, makanya ingkana juduka la yarjuhudu safahin sampai akhir. Ya Allah, kalau kita hidup ini bukan dengan kemurahan Allah, Pak, tidak bisa kita menikmati hidup ini kalau bukan karena kemurahan Allah Subhanahu. Summa baka buka ansyadidan wa ansyada yaqul. Setelah dungo tadi dilanjutkan dengan dungo ala ayyuhal maksud fi kulli hajatin ilaika syakautu ad-durra farham syakayati. Ayyuhal maksud ala ayyuhal maksud fi kulli hajatin. Wahai semua hajat yang menjadi maksud, ilaika kepadamu ya Allah, syakautu durra farham syakayati. Syaka. Ilaika syakautu, kepadamu aku mengadu ad-durra atas penderitaan. Farham maka kasihanilah. Kasihilah syakayati pengaduanku ini. Ala ya rojai, wahai yang menjadi pengharapanku. Anta takshifu kurbati, engkaulah yang membuka kesulitan hidupku. Fahabli dhunubi kullaha waqti hajati, maka ampuni dosaku semuanya dan kabulkan apa yang menjadi hajatku. Ataitu, lah niki kalimatnya menarik. Ataitu bi a'malin qubahin rodiatin, aku datang dengan amal yang tidak berharga di hadapanmu. Loh,
Niki kelasnya Syekh Zainal Abidin, keturunannya Rasulullah, yang luar biasa solehnya, tapi merasa ya Allah, kinten-kinten sholatku itu jenengan terima napa mboten. Ya Allah, kinten-kinten sedekahku niku jenengan terima napa mboten. Ya Allah, kira-kira tadarusku itu panjenengan terima napa mboten. Okay. Ataitu bi a'malin qabahin rodiatin, aku datang dengan amal yang buruk, rodiah yang hina. Itu maksudnya apa? Maksudnya ini menjadi pesan kepada kita, jangan terlalu pede. Kulo kalin jenengan iki bidone numang setunggal mawon. Karena jumlah mik terbatas, kulo sing nyekel mik. Gimana? Lu malah sakjane niku Pak. Coba nek tiang niku dodol jamu, kalian ngrungakno wong dodolan jamu niku kira-kira niku kepenak putih. Jenengan nek ngrungakno wong adol jamu niku kan kuwesel bu asline Bu. Kon incip-incip wis ngincipi 3 gelas rak tuku. Gimana? Kulo niki sing nyekel mik gitu, sampai sing kono niku semongkone pun telas. Gitu. Gimana? Makanya kulo nyuwun nggih ridhone panjenengan, mugi-mugi apa yang saya sampaikan ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Kalih notoati sama sekali tidak ada merasa lebih tinggi, tidak ada merasa lebih alim, betul. Wong kami dulu bikin zawiyah ini juga niatnya cuma satu, ini rumah besar bersama. Makanya di dalu wonten acara nyewu, siapa yang mau nyewu, siapa yang mau make tempat ini, kami juga dengan senang hati mempersilahkan. Oke, syukur-syukur kita bisa nopo, bisa nopo jenenge, bisa sareng-sareng duduk ngaji bareng-bareng. Makai kapan-kapan makai kataman tenggene kuripan nggih. Kira-kira nek tak undang mriku jenengan do aras-arasen mboten? Nek jenengan aras-arasen kula badhe nembung treke Pak Roki. Nah, numpak truk bareng-bareng, mboten numpak truk nek pickup mangke kuwatir jenengan melompat mangke ya. Mangke nek rak truk mboten treke Pak Roki nggih nanti pickup-e Pak Pur lah. Nggih, nanti paringi kloso kali bantal. Nggih. Kapan nggih? Niki kula niki terus terang kendalane namung setunggal. Niki antri tukang karena mendasi riyen. Nggih, nika sampun wonten kula sampun kepanggih tukange, niki antri tukang. Mbok mugi-mugi niki dereng wonten kabar selo soalnya kiambake sing biasanya bangun ten sekitar mriku. Nah, maksud saya nanti material dan lain sebagainya itu nanti biar dia yang tahu jalannya itu nanti biar. Tapi insya Allah mangke pas peletakan batu pertama niku teko mangke maem-maem ingkung gitu enak niku. Nggih. Tapi nek kinten-kinten diundang purun rawuh nggih. Purun rawuh nggih. Nggih. Oh, makan-makan siang. Makan-makan siap nggih. Nggih. Nggih, makan-makan pokoknya siap kali ingkung nggih. Wa ma fil wara abdun jana kajinayati. Nggih. Tidak ada kemampuan menjaga diri atas seorang hamba yang jana bijinayati, hamba yang berbuat jinayah, berbuat kejahatan seperti itu. Orang itu merasa jelek di hadapan Allah itu jauh lebih mulia daripada merasa suci di hadapan Allah. Orang merasa punya dosa banyak di hadapan Allah itu jauh lebih mulia daripada orang merasa lebih banyak ibadahnya. Okay. Makanya apa? Atuhriquni binnari ya ghayatal muna fa aina rojai summa aina makhafati.
Atau harikuni binar, ya Allah, apakah engkau akan membakarku dengan api neraka? Ya ghayatal muna, wahai zat yang selalu menjadi tujuan pengharapan. Fa aina rojai, lantas di mana lagi pengharapanku? Summa aina makhofati, di mana aku harus menaruh rasa khawatirku dan ketakutan. Pun iki kula lewati mawon. Intinya napa? Intinya syairan ini memberikan pesan kepada kita bahwa merasa hina di hadapan Allah akan berbuah kemuliaan. Ye? Merasa hina di hadapan Allah, merasa kurang di hadapan Allah, merasa tidak sempurna di hadapan Allah, itu jauh akan membuat orang itu mulia. Logikanya pripun Bapak Ibu? Sederhana kok. Orang itu kalau sudah merasa lebih tinggi, maka dia akan merasa lebih tinggi di hadapan sesama makhluknya Allah. Okay. Makanya yang Jawa ngaran wis dadi wong biasa wae. Ya kan? Orang dadi orang itu biasa saja. Tidak usah merasa yang paling, tidak usah merasa yang ini. Sudah kita sama-sama kok Bapak Ibu. Kita niki sami-sami. Mungkin saya sedikit punya ilmu yang jenengan belum belajar. Tapi panjenengan punya pengalaman yang juga saya tidak punya. Gimana? Saya punya wiridan yang mungkin jenengan tidak baca. Tapi jenengan juga punya zikiran yang itu mungkin belum saya baca. Kan sami mawon. Gimana? Jadi mboten usah cilik hati, tidak usah berkecil hati. Yang penting kita itu punya amalan sekalipun sedikit, asal kita istiqomahkan, insya Allah makbul indallah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Kalau kemutan, kalau niku kenapa habis zawiyah kemarin itu didawi sama ibu saya, Pak. Nang itu kok pelajaranku kok mbok lalekno. Wah, itu saya langsung adek kula. Jadi ibu saya minta saya supaya mulai sekarang habis waladhdallin amin itu, karena dulu waktu kecil saya itu sama ibu saya itu donga rabbi firli wali walidayya. Nah, itu tidak boleh lupa. Harus mulai dari situlah kemudian ya. Terus yang kedua itu sampai sekarang ibu saya itu masih nanya, kalau ketemu itu masih nanya. Saya dulu ditanya wiridannya apa enggak. Dulu bapak saya, ibu saya itu kalau ngasih wiridan itu simple. Enggak sempat wiridan Asmaul Husna itu sehari minimal 3 harus engkau baca. Habis sholat enggak sempat pas nyetir. Pas lagi nganggur, tapi enggak boleh satu hari itu putus dari Asmaul Husna. Karena saya ingat dulu kalau hafal Asmaul Husna, Bu, hadiahnya dulu dibelikan bakso. Ya, saya masih ingat saya kelas 1 SD di teras rumah itu, saya, kakak saya 2, itu dulu waktu kami masih 3 bersaudara itu, pokoknya nek sakit apal Asmaul Husna hadiahin bakso. Wah, ini kon riwil Pak, habis sholat duha nih kok. Kakak saya di pojok, yang satu di dalam rumah, pokoknya kebutan apalan Asmaul Husna. Nah, anak kecil kan apalannya cepat, burung patek ngikir, boten kawatek kakean mikir gitu. Nah, ini kok cepet. Nah, berduhur itu saya masih ingat diajak keluar beli bakso di RT sebelah niku nikmati boten kantenan. Makanya wiridan niku nggih boten terlalu kathah pun, sing penting ada yang diistiqomahkan. Minimal sebulan seminggu sekali niku rotib hadat, rotib atas, wirdul latif nggih. Nek boten nggih 2 pekan sekali. Summa sakoto alal ardi maghsyian alaihi. Pemuda yang tadi gandolan
kepada Ka'bah, seketika kemudian saqata 'alal ardi, jatuh maghsyian alaihi, tidak sadar. Fadanautu minhu, kemudian aku merendahkan tubuhku untuk menolong. Faidzan huwa Zainul Abidin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Aku terkejut karena ternyata sosok pemuda tadi adalah Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Farafa'tu ra'sahu fi hijri, akhirnya aku angkat kepalanya dan aku pangku. Wabakaitu, dan aku ikut menangis. Faqatartu dum'atan, faqatartu dum'atan min dumu'i ala khaddihi, kemudian aku menangis dan tangisanku itu menetes di pipinya. Seketika setelah aku menangis, fafataha ainaihi, kedua matanya terbuka, waqala, dan kemudian saat siuman, sampai sini ceritanya masih nyambung. Di saat siuman dia tanya, man hadza, sopo sampeyan, siapa ini? Qultu abdukal asma'i, dalam asma'i sayyid. Sayyidi ma hadzal buka, wahai sayyidi ma hadzal buka, ya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Anta min ahlil bait, padahal engkau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini keturunannya Rasul. Alaihissallahu ta'ala yaqul, bukankah Allah itu sudah menjamin, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk membersihkan dosa dari ahlul bait. Oh, niki makanya Bapak Ibu, saya meskipun kemarin saya sudah sampaikan, saran saya tidak perlu ikut-ikutan dengan konflik-konflik soal ahlul bait. Nggih, wong padha ra artine ya. Nggih mboten? Nggak usah ikut orang-orang seperti mereka yang menjelek-jelekan ahlul bait. Okay. Tapi jenengan juga tidak perlu ikut-ikutan menjelek-jelekan orang-orang yang menjelek-jelekan ahlul bait. Boten wonten faedahnya. Okay. Wong podo muslime kok podo buka aib. Okay, boten. Bagi saya membuka aib ahlul bait di hadapan hadirin yang segitu banyak juga nggak bikin dia mulia kok. Makanya kita bukan masalah ahlul bait atau tidak, tetapi sesama muslim kenapa tidak saling menjaga dan menutup aib masing-masing. Sudah kita saling hormati. Dan tidak usah ikut-ikutan seperti yang di Jawa Barat itu. Siapa itu namanya yang ngelek-ngelek para habaib? Tidak perlulah. Apa sih manfaatnya? Dan orang yang ngelek-ngelek juga tidak lebih mulia kok. Tidak ada orang ngelek-ngelek menjelek-jelekan di hadapan kemudian lebih mudah. Tidak ada manfaatnya. Yang penting kita saling bisa menutup aib masing-masing, saling menghormati masing-masing. Nah, makanya ketika Asma'i bilang, oh jenengan itu kan ahlul bait yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa jawaban Sayyid Zainal Abidin? Faqala ya Asma'i, wahai Asma'i, innallaha khalaqal jannah, sesungguhnya Allah menciptakan surga liman ata'ahu, bagi mereka yang taat kepada Allah, walau kana abdan habasyian, meskipun dia itu seorang budak Habasyi. Habasyi ini Ethiopia, kelompok orang-orang yang kulitnya eksotis. Kalau mboten wani ngomong ireng. Eksotis kulitnya. Meskipun itu budak hitam, tapi kalau dia taat kepada Allah, berhak dia masuk
surga. Wa khalaqan naro, dan Allah menciptakan neraka, liman asohu, bagi orang yang maksiat kepada Allah, walau kana hurron qurasyian, meskipun dia orang yang merdeka dan dari suku Quraisy. Alaisallahu ta'ala yaqul, bukankah Allah sudah berfirman, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Ketika Allah itu sudah menghendaki terompet itu ditiup, ya, maka nanti di akhirat tidak ada lagi orang bilang nasab. Iki keturunannya sinten boten wonten. Fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Tidak ada orang yang bicara soal nasab. Udan. Padahal pun badhe kula akhiri niki. Nggih kula akhiri mangke nek jenengan wangsul nggih udan-udan monggo, tapi mugi-mugi sing udan-udan mangke dugi griya gadah persediaan minyak kayu putih. Nggih. Kula niki asline nggih awake dereng pulih betul niki nggih. Seminggu urip ten dalan niki. Dadi pun mulai rada merembang-merembang niki. Tapi kula biasane seperti tepan ning zawiyah niki sirai rada enteng niki, asline enteng apa meneh bar semongko niku langsung enteng lho. Fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Nanti kalau sudah di akhirat tidak ada lagi orang nanya nasab kok. Jenengan keturunan sinten boten wonten wala yatasaalun. Tidak ada orang tanya itu. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya mereka beruntung. Waman khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum, sesungguhnya mereka adalah khasiru anfusahum, orang-orang yang merugi, fi jahannam khalidun, dan kelak akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ja'alanallah, semoga Allah menjadikan kita min ahlil fauzi, orang-orang yang beruntung, wal falah, dan mendapatkan keberuntungan, al fauz kemenangan, al falah keberuntungan, bijahin nabiyil karim war rasulil azim, dengan keberkahan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Pelajaran penting dari kisah ini, bagaimana Sayyid Zainal Abidin, orang yang jelas nasabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih merengek di hadapan Allah, masih merasa hina di hadapan Allah, merasa belum punya prestasi ibadah yang diandalkan di hadapan Allah. Terlebih ini menjadi pelajaran bagi kita. Yuk Bapak Ibu, saya mulai dari pribadi saya dan mengajak kepada segenap yang hadir untuk masing-masing melatih rendah hati, melatih menjadi orang yang tawadhu. Insya Allah kapan orang itu tawadhu dan rendah hati, maka Allah yang angkat derajatnya, Allah yang angkat kemuliaannya, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan. Amin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuna kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin.